Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Kalian bisa panggil aku Ara. Jadi di video kali ini aku bakal review novel dengan judul Lotus in the Mud. Kalian gak asing gak sih sama novel ini? Karena ini tuh emang zaman dia terbit pertama tuh emang langsung booming banget. Karena emang novelnya tuh sebagus itu alur ceritanya. Jadi ini tuh novel yang diadaptasi dari AU Twitter. Jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi suka baca novel yang diadaptasi dari AU Twitter. Jadi yang nggak tahu AU itu apa, AU itu Alternative Universe. Jadi kayak sebenarnya mirip kayak di Wattpad, cuman cara pemvisualisasiannya tuh berbeda. Karena di Twitter tuh bisa kayak pakai POV chat, gambar seperti itu. Ada juga kok narasinya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini di covernya ini kan ada beberapa elemen gambar ya. Ada bunga lotus, bunga teratai, ada teko teh, ada surat, ada hiu, dan juga ada bunga-bunga yang bertebaran di setiap bagian. Itu nggak sekedar cuman gambar-gambar biasa ya guys. Jadi ini tuh kayak menggambarkan isi dari cerita yang ada di novel ini. Jadi kenapa di sini ada tekote dan kenapa ada hiu? Kalian bisa cari tahu jawabannya dengan cara baca buku ini. Oke, lanjut. Novel ini emang cukup tebal, lihat nih, ya kan? Karena dia punya 496 halaman, agak tebal sih memang. Cuman nggak boring kok guys ini ceritanya, karena emang alurnya bagus, narasinya juga rapi, dan juga nggak cuman tulisan di sini, tapi juga ada POV. Seperti biasa novel yang diadaptasi dari AU tuh pasti aku nggak tahu sih ini di semua novel adaptasi AU ada atau enggak, tapi kebanyakan yang aku punya itu pasti ada POV chatnya seperti ini contohnya. Oke. Dan nggak cuman POV chat di sini, tapi ada juga POV email. Memang pasangan dua ini cukup unik karena mereka juga masih pakai email untuk mengirim pesan atau kabar. Jarang kan orang sekarang kalau misalnya komunikasi tuh pakai email. Paling pakai email tuh buat kayak kerja atau kayak ngumpulin tugas. Kalau ini tuh kayak buat curhat, buat kayak sosial media pada umumnya. Dan di sini tuh juga ada ilustrasinya, meskipun gak terlalu banyak. Dan di halaman awal, di halaman keempat, di sini ada penggambaran karakter yang ada di dalam buku. Seperti yang dilihat ini di atas ada dua tokoh utama. Yang cowok namanya Ocean, yang cewek namanya Audin. Dan karakter favoritku adalah Aidan, yaitu sahabatnya si Audin. Karena karakter Aidan tuh di sini kayak kocak, alay, jamet, tapi yang asik, kayak menghibur, bisa menghibur kita dikala kita capek atau lelah atau capek kerja atau capek kuliah gitu loh guys. Jadi kayak humoris, nah ya humoris. Meskipun kadang alaynya memang agak sedikit ya gitulah, kayak jatuhnya cringe, tapi juga masih bisa dimaklumi. Oke, selanjutnya di sini ada kalimat di halaman kelima yang menurutku itu bagus. Oke, jadi di halaman kelima buku ini ada dua kalimat yang menurutku itu bagus banget, yaitu untuk kalian yang ingin berbicara tetapi tak punya sepasang telinga pendengar, untuk kalian yang butuh direngkuh tetapi tidak ada satupun tangan yang merentang. Jadi dua kalimat ini itu menggambarkan situasi awal dari suasana yang ada di novel ini.
Dan untuk sinopsisnya yang ada di belakang buku ini, oke, bakal aku bacain. Selalu akan ada kelebihan di dalam ketidaksempurnaan. Lotus in the mud. Satu pepatah bilang, jika tidak ada lumpur, maka tidak akan ada bunga lotus yang tumbuh mekar dari dalam air. Begitulah kehidupan. Setiap manusia membutuhkan perjuangan demi memekarkan bunga di dalam diri masing-masing. Audin dan Ocean, dua manusia rapuh yang sama-sama menghadapi hidup segelap lumpur. Si peri bunga manis akhirnya tidak lagi terbang sendirian bersama sayapnya yang patah setelah dipertemukan dengan Ocean. Lelaki bernama Samudra yang tanpa seorang pun tahu justru tenggelam di tengah dalamnya lautnya sendiri. Mereka siap menjadi bukti dari satu pepatah itu melalui cerita yang mereka tulis hingga halaman terakhir. Tentang perjuangan, air mata, persahabatan, dan cinta. Jadi itu guys sinopsis yang ada di belakang buku ini. Jadi itu kayak aku sebenarnya tuh udah nulis sinopsis singkatnya di sini juga. Karena aku gak tahu apa, jadi aku bacain dari sini ya guys. Jadi sinopsisnya tuh tentang kedua tokoh utama yaitu Ocean sama Audin yang sama-sama memiliki sisi insecure. Insecure-nya tuh tentang bekas luka atau keloid. Bekas luka Ocean berada di atas perutnya, sedangkan Audin berada di punggung tangannya. Tidak hanya memiliki sisi insecure, tetapi Ocean juga memiliki trauma akibat suatu kejadian yang akhirnya menimbulkan bekas luka pada perutnya. Tapi Ocean berkata bahwa scary bad memories, but still there's miracle in them. Dan Audin yang harus kerja banting tulang untuk menghidupi keluarganya karena ayahnya udah tua, jadi kayak udah kayak nggak sanggup juga. Dan Audin juga kasihan ngelihat ayahnya harus kerja jadi tulang punggung keluarga, maka Audin yang menggantikannya. Audin sebenarnya memiliki seorang kakak yaitu Arunala, biasa dipanggil Nala. Sayangnya Arunala ini sangat, ya dibilang sangat, tapi juga sebenarnya iya, dia tuh kayak sifatnya egoisnya tuh tinggi dan playing victim. Jadi kayak sebenarnya tuh dia yang salah, tapi dia tuh merasa dijahati oleh keluarganya sendiri. Jadi nggak cuman jahatnya tuh nggak cuman sama Audinnya, tapi juga sama ibunya, sama ayahnya. Jadi kayak satu keluarga gitu. Jadi tuh kadang dia kayak playing victim, nggak mau ini, terus nggak mau kalah, maksudnya kayak nggak mau merasa kalau dia tuh bersalah. Terus dia tuh kabur dari rumah, habis berapa saat, kayak berapa bulan gitu, balik lagi ke rumah, terus minta maaf, terus diulang lagi. Jadi ya emang mungkin sifatnya seperti itu. Tapi di akhir cerita itu si Nala sedikit ada perubahan di sifatnya, jadi nggak terlalu yang playing victimnya, rada dikurangi, dan egoisnya juga rada dikurangi udahan gitu. Untuk cerita lebih lanjutnya kalian bisa baca langsung alias beli bukunya guys. Karena sebenarnya di Twitter, di AU-nya itu, di akunnya Annelyn itu udah ada, masih ada AU-nya, cuman memang yang di dalam Twitter sama di dalam novel itu tuh ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kalian mau baca dari Twitternya dulu ya silahkan. Kalau misalnya kalian penasaran sama yang versi novelnya, silahkan dibeli. Untuk tokonya, aku kemarin ini belinya online karena mumpung ada promo tanggal kembar. Tentu aja Oke, maaf. Tentu aja aku belinya di TikTok Shop, di toko Zahra Books. Kemarin aku beli ini sama satu novel lagi. Untuk novel satunya bakal aku review di next video. Oke, segitu dulu reviewku hari ini di video kali ini. Terima kasih kalian udah mau dengerin sampai akhir.
Stay tune terus video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.